Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang akan disampaikan adalah bertema menghidupkan Al-Quran, dimulai dengan belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Menghidupkan Al-Quran. Bagaimana kita menghidupkan Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang diturunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ketika Nabi Muhammad hidup, Al-Quran hidup melalui ucapan, tindakan, dan perilaku Nabi Muhammad. Melalui Nabi Muhammad, Rasulullah akhir zaman, Al-Quran dan nilai-nilai ilahiyah hidup dan dipraktekkan, sehingga manusia bisa mengikutinya dari masa ke masa. Pada zaman sahabat dan tabi'in, generasi yang paling dekat dengan masa kenabian, lalu diteruskan dan dibawa oleh para alim ulama hingga sampai kepada kita semua. Meskipun begitu, Al-Quran tetap menjadi petunjuk dan pembelajaran hidup sepanjang masa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan bagi mereka yang mempelajarinya akan mendapat keberkahan sesuai dengan ayat 29 surat tersebut. Namun, fungsi tersebut tidak akan ada artinya jika tidak dihidupkan oleh orang-orang ahli Al-Quran. Nah, siapakah yang disebut ahli Al-Quran tersebut? Mereka adalah orang yang membaca, orang yang memahami, orang yang mengamalkan, dan orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dan untuk dapat manfaat dari Al-Quran dalam menghidupkannya, seorang harus memusatkan hati ketika membaca dan menyimak, memfokuskan pendengaran serta menghadirkan hati, juga sadar bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk manusia. Karena Al-Quranlah, dialah petunjuk hidup bagi orang-orang yang beriman. Ada 4 cara menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk nyata di dalam hidup manusia. Untuk memaksimalkan, maka Al-Quran yang menjadi panduan utama itu yang seharusnya menjadi sahabat sejati manusia di dalam menjalankan kehidupannya. Bagaimana kita memperlakukan sahabat di dalam dunia nyata? Nah, seperti itulah kita memperlakukan Al-Quran. Berlaku juga bagi Al-Quran yang dijadikan sebagai seorang sahabat, tempat berkeluh kesah, tempat curhat. Jika kita berjauhan dari Al-Quran, kita akan merasa rindu. Al-Quran itu mukjizat ya, kebenarannya diyakini dan harus diyakini. Al-Quran senantiasa relevan di setiap waktu, tidak mengenal zaman, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, kapanpun dan dimanapun. 4 cara menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan menghidupkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melafazkan atau membaca, dan ini adalah cara yang paling awal bagi seorang muslim, yaitu membaca. Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kemudian cara yang kedua itu adalah menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga adalah tadabbur Quran, yaitu memahami, berusaha merenungkan kandungan makna Al-Quran. Keempat, mengamalkan, menjadikan setiap aktivitas manusia sesuai tuntutan Al-Quran, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Dari keharusan mengamalkan, maka dari sinilah memunculkan berbagai disiplin ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Apa saja di antaranya? Di antaranya adalah ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu fikih. Fikih juga ada berbagai ilmu siasah, fikih muamalah, fikih ibadah, ada ilmu sejarah dan ilmu-ilmu Al-Quran hadis dan lainnya.
Tentu saja yang lebih penting dari semua itu adalah yang pertama, bagaimana kita cara membaca Al-Quran dengan baik. Belajar membaca Al-Quran adalah sebuah langkah yang paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ada pedoman-pedoman panduan cara belajar membaca Al-Quran yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah adab. Adab adalah akhlak, yaitu sebuah cara bagaimana kita akan melaksanakan belajar membaca Al-Quran. Di antara adab adalah mempunyai wudhu, kemudian berpakaian layak, sopan, cara memperlakukan Al-Quran itu seperti apa, cara duduk dan lain-lain. Itu untuk memulai. Kemudian yang kedua adalah cara membaca atau belajar membaca Al-Quran tersebut. Ini ada beberapa tahap juga. Yang pertama adalah kita harus mengenal huruf hijaiyah. Dalam pengenalan huruf ada yang namanya asmaul huruf, ada musayyamatul huruf. Ada nama-nama huruf tersebut, huruf-huruf hijaiyah. Ada juga huruf-huruf yang menyertai bagaimana cara membaca huruf hijaiyah. Ini akan berkaitan dengan harokat. Maka kita juga harus mengenal apa itu harokat dan jenis-jenis macam-macam harokat tersebut. Nama-nama huruf hijaiyah itu seperti apa? Kan kita cuma taunya huruf hijaiyah ada 29 dibaca seperti ini, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Itu pembacaannya, lafalnya. Tapi ada nama-nama huruf. Asmaul huruf, ada beberapa huruf yang mempunyai nama banyak. Ada yang satu huruf itu mempunyai namanya 3, ada yang 2, ada yang cukup 1. Jadi banyak sekali yang harus dipelajari hanya di dalam untuk membaca Al-Quran dasar. Huruf-huruf yang sudah diharokati atau yang sudah diberikan harokat, cara membacanya seperti apa, sudah ada ketentuan bacaannya, dan sesuai dengan ketentuan bacaannya itulah yang disebut musayyamatul huruf. Itu yang pertama dari belajar membaca. Kita harus tahu huruf-huruf itu seperti apa, harokat huruf seperti apa. Kemudian yang kedua dari belajar membaca, kita juga harus mengenal makhorijul huruf, itu tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Berhubung kejadian huruf itu asalnya dari nafas, suara dan udara yang dikeluarkan dalam dada sampai ke mulut, para ulama menertibkan dalam ilmu makhorijul huruf. Menurut qaul yang terpilih, makhraj itu adalah tempat keluar huruf. Itu semua terbagi menjadi 17 makhraj. Dan 17 makhraj itu bertempat di dalam 5 tempat sebagai pabrik besarnya. Apa saja yang 5 tersebut? Yang 5 tersebut adalah al-jauf atau rongga di dalam mulut. Kemudian yang kedua al-halq, tenggorokan, al-lisan, lidah, asyafatain, 2 bibir, al-khayshum, pangkal hidung atau hidung bagian terdalam. Maka kita semua harus memahami makhorijul huruf. Sedangkan nanti ada lagi yang dinamakan sifat-sifat huruf, yaitu huruf-huruf yang sama makhraj itu dibedakan di dalam sifat-sifatnya. Selain adab dan belajar membaca, panduan-panduan cara belajar membaca Al-Quran, itu yang harus diperhatikan juga adalah yang ketiga, tajwid. Ya, tajwid itu memperbaiki atau membuat baik. Haknya huruf harus dipenuhi, sifat bacaannya huruf harus semua bunyi, setiap huruf terbaca makhraj aslinya, lafadznya seimbang dengan bacaannya. Itulah pengamalan tajwid di dalam belajar membaca Al-Quran. Harus riyadatul lisan, yaitu melatih disiplin membaca dengan baik. Yang keempat dari pedoman-pedoman panduan cara belajar membaca Al-Quran adalah tashih. Tashih yaitu membikin betul setiap huruf yang dibaca.
tidak serampangan di dalam membaca. Ketika membaca tidak secepat mungkin dan tidak mengabaikan tajwid, makhraj dan lain-lain yang telah dipelajari. Itulah yang dinamakan tashih. Demikian telah dipaparkan sedikit tentang pedoman dan cara untuk bagaimana menghidupkan Al-Quran dengan baik. Dimulai dengan cara membaca dan belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.